Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah cara memilih tempat untuk usaha ikan hias ya. Jadi khususnya untuk jualan ikan hias. Jadi kalau kita ingin membuka usaha ikan hias, khususnya membuka kios ikan hias, kita harus memperhatikan 4 hal dalam memilih ruko atau mungkin tempat atau mungkin semacam rumah untuk usaha ikan hias. Yang pertama itu adalah pastikan pasokan airnya itu lancar ya, karena namanya juga ikan hias itu pasti membutuhkan air yang banyak ya. Jadi pastikan untuk suplai airnya itu lancar. Jangan buka usaha ikan hias tetapi di lokasi yang susah airnya, misalnya di daerah yang gunung kapur ya, itu yang airnya susah. Atau mungkin misalnya kalau kita tinggal di pesisir, nah pesisir pantai itu kan biasanya airnya kan kecampur dengan air laut ya, jadi agak asin-asin gimana. Nah itu kan juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ingin buka usaha di sekitar pesisir, itu pastikan juga ikan-ikannya tuh yang tahan dengan ikan-ikan air payau misalnya, karena banyak ikan yang tidak tahan dengan air yang terlalu banyak kandungan garam juga. Jadi misalnya kalau menemukan lokasi di daerah pesisir, nah itu baiknya malah jualan ikan-ikan yang cocok di air payau atau di air laut. Nah itu jadi yang pertama itu airnya sangat penting ya. Nah kalau misalnya kita tinggalnya di daerah yang susah air ya jangan usaha ikan hias, karena itu nanti akan tekor ya. Misalnya harus membutuhkan air atau mengirim air yang menggunakan semacam truk PDAM itu. Nah itu kan biayanya mahal, jadi sebaiknya tidak usah usaha itu atau usaha ikan hias kalau misalnya kita tinggal di daerah atau kita dapat daerah yang susah airnya. Nah yang kedua itu adalah pastikan kondisi tempat wilayahnya tersebut itu listriknya lancar. Jadi kenapa harus daerah yang listriknya lancar, itu karena kebanyakan ikan hias itu membutuhkan listrik ya. Misalnya seperti ikan koi, ikan mas koki, ikan predatoran, bahkan ikan tetraan atau ikan aquascape pun juga membutuhkan listrik. Nah jadi oleh karena itu kita harus pastikan tinggal di daerah yang atau mendapatkan rukonya itu yang listriknya itu lancar 24 jam. Karena kalau misalnya listriknya mati-mati, misalnya kita tinggal di daerah pedalaman, misalnya daerah di tempat saya dulu itu, di waktu masih kerja itu di pedalaman Kalimantan yang listriknya susah ataupun yang memakai genset, itu tidak prospek ya, karena ya itu tadi nanti akan rugi. Misalnya kita jualan ikan koi kemudian tiba-tiba listriknya mati kan, nah nanti akan rugi karena ikannya bisa mati. Nah bagaimana jika kita menggunakan genset sebagai alternatifnya? Nah itu juga bisa, tetapi itu hanya sebagai alternatif saja, maksudnya bukan sebagai listrik utama. Karena memakai genset itu menyebabkan barang-barang elektroniknya itu menjadi tidak awet ya. Misalnya ya bisa kita memakai genset juga, tapi nanti kebanyakan alat-alat elektroniknya itu menjadi rusak. Misalnya filternya, power headnya menjadi rusak, kemudian air pumpnya jadi rusak. Itu karena memang tegangan di dalam genset itu tidak stabil listrik ya, listrik yang biasa dari PLN itu. Nah jadi pastikan misalnya kita tinggal di daerah yang listriknya susah, nah solusinya itu jangan pelihara ikan-ikan yang membutuhkan kandungan atau membutuhkan kebutuhan listrik yang tinggi, misalnya seperti ikan koi atau ikan mas koki. Kita bisa menggantinya itu dengan jualan misalnya ikan cupang yang tidak perlu
pakai aerator kan, atau ikan gupi, bisa juga ikan moli, itu juga bisa. Jadi misalnya kalau kita menemukan lokasinya itu di daerah yang kandungan listriknya itu bukan kandungan listriknya itu susah, itu kita juga mengakali itu dengan mengisi stok dengan ikan-ikan yang itu tadi, yang bisa hidup tanpa aerator misalnya, atau bisa hidup tanpa filter. Nah, yang ketiga itu pastikan ada tempat parkirnya ya. Nah, jadi biasanya kalau kita memilih kios atau ruko untuk usaha ikan hias itu pastikan ada tempat parkirnya, minimal itu satu mobil luasnya. Karena kalau kita tidak ada tempat parkirnya itu nanti menjadi masalah ya. Jadi nanti pelanggan kita bisa parkir di tempat lain, kemudian bisa nanti, atau contohnya pelanggan kita itu parkirnya di depan rumah orang lain. Nah, nanti bisa jadi masalah. Misalnya orang itu mau keluar, orang yang punya rumah itu mau keluar tetapi terhalang oleh motor dari pelanggan kita, nah nanti malah jadi masalah. Nah, jadi pastikan misalnya kita ingin membuka usaha itu ada tempat parkirnya, jangan semuanya dibikin penuh dengan dagangan kita. Nanti orang yang mau ke tempat kita juga akan bingung naruh tempat parkirnya, naruh motornya atau naruh mobilnya tersebut. Jadi ini juga yang dialami di warung Warmindo di dekat rumah orang tua saya. Jadi dia tuh tempat parkirnya tuh malah diisi meja sama kursi untuk pelanggan. Jadi tidak ada sisa untuk parkir. Akhirnya parkirnya sembarangan. Kadang di depan rumah orang tua saya yang menyebabkan susah untuk keluar masuk. Nah, akhirnya malah timbul masalah kan. Jadi daripada nanti timbul masalah, misalnya harus berantem dengan tetangga karena masalah parkir, atau bisa juga motornya pelanggan hilang karena nanti parkirnya terlalu jauh. Nah, akhirnya kita juga jangan terlalu egois, jadi jangan terlalu mementingkan diri kita sendiri, jadi tidak mementingkan lingkungan. Jadi oleh karena itu kita harus sediakan tempat parkir juga, atau cari lahan yang ada tempat parkirnya, kios atau ruko. Minimal itu kalau menurut saya itu idealnya satu mobil luasnya. Jadi itu saja. Nah, yang keempat itu pastikan ada tempat pembuangan airnya. Jadi kan kalau kita jualan ikan hias itu kan yang sering kita lakukan itu kan adalah membuang air ya, menguras, menyipon. Nah, itu otomatis kan limbahnya nanti airnya tuh kemana-mana kan, bleber kemana-mana. Nah, itu harus kita airnya tuh jangan kita buang sembarangan. Jadi langsung kita buang ke selokan ya, jangan dibuang sembarangan ke jalan-jalan, ke mana, itu nanti menimbulkan kesan kumuh di tempat kita, di daerah kita, maksudnya di lingkungan kita. Apalagi kalau misalnya airnya berbau, nah itu sangat, atau jorok, itu sangat mengganggu pemandangan, bahkan nanti bisa membuat ketegangan sosial dengan tetangganya. Misalnya tetangganya protes, ini kok airnya bleber kemana-mana, kemudian bisa jadi nanti ada anak kecil lari-lari kepleset karena ada genangan air, itu kan juga jadi masalah. Jadi pastikan kita membuang airnya itu ke tempat yang benar, misalnya langsung dialirin, dibuang ke selokan, jangan sampai airnya tuh bleber-bleber ke jalan-jalan umum ya. Kalau masih di sekitar halaman atau di daerah kita ya tidak terlalu masalah, hanya mungkin kesannya jadi kumuh. Tapi kalau sampai airnya bleber-bleber ke jalan umum, nah itu yang jadi masalah, nanti bisa berkonflik dengan tetangga ya. Kalau misalnya airnya sampai meluap ke daerah lain kan, ke jalan umum, apalagi misalnya ada anak kecil jalan kepleset, nah itu mah jadi masalah. Jadi itu 4 hal. Nah, kemudian mungkin ada satu lagi, 5 hal itu yang penting. Nah, pastikan daerah itu aman ya. Aman itu artinya
tidak ada preman yang mengganggu atau menguasai daerah tersebut. Karena kan sekarang kan banyak sekali yang usaha-usaha itu bangkrut atau tidak berkembang karena itu tadi ada oknum-oknum preman yang mengganggu daerah tersebut. Jadi nanti malah bangkrut karena malah diperas sama preman-preman, jadi dari daerah tersebut. Jadi sebelum kita menyewa daerah atau menyewa kios atau menyewa ruko untuk usaha ikan hias, pastikan 5 hal tersebut. Jadi kalau sudah sudah 5 hal itu sudah terpenuhi, itu dijamin nanti tokonya akan berkembang. Nah, gimana untuk tempatnya atau lokasinya, misalnya lokasinya yang rame atau yang sepi, yang jalan rame atau yang sepi, itu menurut saya itu juga berpengaruh. Tetapi kan itu kan semakin rame atau semakin padat kawasan kan biasanya harganya semakin mahal. Jadi kalau menurut saya itu, kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya 5 hal itu saja, pastikan yang 5 hal tadi itu yang ada listrik, ada air, kemudian ada tempat parkirnya, kemudian ada tempat pembuangan airnya itu juga bagus, kemudian bebas dari gangguan preman. Jadi itu pasti akan berkembang, karena sekarang ini juga kita bisa menawarkan dengan online juga ya, dengan pakai Google Map. Jadi kalau kita brandingnya nanti bagus, itu biarpun tempatnya agak terpencil atau di pelosok, itu pasti nanti juga diburu atau didatengin pelanggan. Apalagi kalau kita jualannya itu jualan yang ikan-ikan yang berkualitas atau ikan-ikan yang spesifik. Spesifik itu maksudnya bukan spesifik sih, apa tuh yang lain daripada yang lain. Jadi pasti akan diburu. Misalnya kita jualan ikan yang tidak ada di toko ikan lain, maksudnya seperti itu. Jadi itu saja. Jadi ini hanya sharing pengalaman saja. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.